Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas perkara-perkara yang menyebabkan batalnya salat, dan kita sudah bahas perkara pertama, yaitu berbicara. Jadi yang dimaksud dengan berbicara yaitu apabila keluar dari lisan kita sedang salat dua huruf dari huruf hijaiyah yang bukan doa atau zikir dalam salat, walaupun tidak punya makna, batal salat. Apabila keluar dua huruf yang bukan bahagian daripada doa atau zikir-zikir dalam salat, yang huruf itu walaupun tidak punya makna tapi sudah berbentuk huruf, batal salat. Atau keluar satu huruf dari mulut kita, artinya sudah berbentuk huruf, keluar satu huruf tapi langsung punya makna, itu juga batal salat. Ya, seperti contohnya yang disebutkan, kita mengeluarkan kalimat qi, waqa yaqi, itu fi'il amarnya qi, artinya cegahlah, atau ain, sadarlah. Itu berarti sudah mengeluarkan satu huruf yang punya makna, batal salat. Itu yang dimaksud dengan berbicara di dalam salat. Jadi bukan bicara panjang lebar, kalau itu enggak mungkin dilakukan oleh orang yang salat. Makanya disebutkan, kesimpulan kita kemarin juga disebutkan termasuk yang bisa membatalkan salat, merintih, menangis, kemudian mengeluh, yang mengeluarkan dua huruf atau satu huruf tadi. Baik, kita sambung perkara berikutnya yang bisa membatalkan salat, yaitu al-aklu wasyurbu, makan atau minum. Makan atau minum ini ditafsilkan atau didetilkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu yang bisa membatalkan salat adalah bita'ammudin tanawul qalilil akal. Kalau makan sesuatu yang jumlahnya sedikit namun sengaja, tidak mengenyangkan, kecil namun sengaja, ini langsung batal salat. Jadi misal seperti yang pernah kita contohkan, sisa kelapa dalam mulut
setelah memakan buah becenot atau buah rorom, tersisa kelapa dalam mulut kita, kita telan di tengah solat dengan sengaja. Kita tahu dia masih bisa dikeluarkan, tapi kita telan. Walaupun sedikit, namun sengaja, maka batal solat. Di saat itu batal solat, dan kita harus batalkan solat. Kenapa? Lisyiddati munafatihi lis-salah. Karena itu bukan amalan yang dibolehkan dalam solat. Jadi dia bukan amalan solat. Memakan, minum bukan amalan solat. Wala tubtilu bitanawul qalilil akal nasiyan au jahilan tahrimahu. Namun tidak batal kalau seseorang memakan sesuatu yang sedikit dalam keadaan nasiyan, dalam keadaan lupa, au jahilan tahrimahu, atau tidak tahu bahwa itu haram. Jadi ada orang dia memakan kelapa tadi, lupa. Pokoknya ceritanya dia lupa bahwa itu enggak boleh, termakan. Atau tidak tahu bahwa itu haram. Mu'allaf baru masuk Islam, diajarkan salat. Lalu dia makan di tengah salat, dia telan sesuatu. Tapi dia tidak tahu bahwa itu haram. Nah, bagi orang yang model begini, kalau yang dia makan sedikit, tidak batal salat. Tidak batal salat. Makanya banyak kemaafan bagi orang yang tidak tahu tentang haramnya sesuatu selama dia betul-betul belum ada kesempatan menuntut. Tapi bagi orang yang tidak mau mengaji hari ini, sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang hukum, selalu ketika melakukan yang haram dia berdalih, dia tidak tahu itu haram. Itu tetap dosa. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Tapi bagi mu'allaf, apapun yang dia lakukan dalam proses dia tidak tahu karena baru mengenal Islam, itu tidak mengapa. Termasuk kalau dia menelan sesuatu. Teringat ketika kami berada di asrama di Mesir, itu teman ada beberapa orang yang dari Cina. Dari Cina, mu'allaf. Jadi ada satu pemandangan aneh yang kami lihat di tong sampah hampir setiap seminggu sekali, itu ada kulit kucing. Jadi seperti kulit kambing dikelupas. Jadi kulit kucing, isinya sudah tidak ada. Jadi kami heran, heboh, kenapa kucing kok seperti begini? Cek, ternyata yang memakan adalah orang-orang Cina mu'allaf ini. Mi paju. Dan ketika kami tanya, betul-betul mereka tidak tahu bahwa kucing itu haram. Baru masuk Islam ceritanya. Setelah diberitahu langsung mereka istighfar dan mereka tidak lagi mengkonsumsinya. Nah, ini contoh-contoh begitu. Baik, jadi kalau enggak tahu atau lupa, menelan kelapa dalam keadaan lupa, butiran kelapa tadi, atau tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Wa tubtilu bi katsiril akli walau ma'an nisyan wal jahl fil asah. Tapi kalau yang dimakan itu banyak, kalau tadi butiran kelapa, lupa, atau enggak tahu haram, tidak batal. Tapi kalau yang dimakan banyak, banyak yang dimakan. Jadi langsung dengan buah roromnya langsung sekaligus, bukan butiran kelapanya. Dengan kuih-kuih yang isi kelapa dia tapi lupa, dia lupa. Itu kalau sudah banyak tetap batal. Jadi yang dimaafkan tadi adalah yang sedikit. Nah, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali ini. Mazhab lain juga tidak jauh beda. Walau mufarraqan,
walaupun yang dimakan terpisah-pisah. Maksud terpisah-pisah, jadi makannya sedikit-sedikit, butiran kelapanya banyak, atau nasi atau daging tersisa banyak, namun dia telan satu-satu dalam keadaan lupa. Kalau dikumpul jadi banyak, ini termasuk yang membatalkan salat. Kama tubtilu bikasiril mudagh wa illam yasil ila al-jawfi syai'un minal madugh. Juga batal salat dengan banyaknya mengunyah, walaupun makanan yang dia kunyah tidak mencapai ke tenggorokan. Jadi enggak ditelan tapi dikunyah-kunyah, Pak. Butiran kelapa tadi iwet-iwet dalam babah, putar-putar, digigitnya sekali sana, ditelan, dikunyah-kunyah, tapi enggak ditelannya, dia mengunyahnya. Atau seperti bonbon karet, permen karet, dikunyah-kunyah, tapi enggak ditelan, batal salatnya, walaupun tidak mencapai jauf, tidak mencapai ke tenggorokan. Jadi mengunyah banyak dalam salat itu batal. Wa tubtilu fil asah bi bal'i zawbi sukkarah bi fammi limunafatihi lis-salah. Juga bisa batal salat dengan menelan rasa sesuatu yang bergula. Zaub sukkarah itu dia makannya di luar salat, tapi rasanya masih banyak di dalam mulut ketika salat. Jadi ini udah wudu, dia makan sesuatu, makanannya sudah habis ketika dia takbiratul ihram, makanannya sudah habis. Rasa gula dalam makanan itu, atau masin, atau apa saja yang banyak. Jadi manisan itu, misal dia makan manisan, jadi manisannya yang dia telan selama salat, itu pun batal salat. Enggak ada lagi makanannya, namun rasa gula aren itu, itu melekat di sini, dia telan sedikit-sedikit rasa gula aren itu, rasanya itu pun batal salat, karena dianggap masuk ke dalam makanan. Nah, wala yadurru. Nah, kemudian dicatat ma wasala ma'ar-riq ila al-jawf min ta'amin baina asnanihi idza ajuza an tamyizihi wa majjihi. Namun tidak batal salat, tidak mengapa ketika dia tertelan ke tenggorokan min ta'amin, makanan, baina asnanihi, yang tersangkut di antara gigi-giginya. Tertelan ma'arriq, dia enggak menelan dengan sengaja, tapi tertelan bersamaan dengan tertelannya air liur. Iza ajuza an tamyizih, dalam keadaan dia tidak bisa lagi mengeluarkannya. Jadi ini ceritanya tadi, misalnya kita ambil contohnya tadi lagi, butiran kelapa tadi, mesangkut baigo, jadi tersangkut di celah gigi, keluar waktu sedang solat. Kita tahu, sadar keluar, tapi waktu keluar dia langsung ke sini arahnya, mengarah ke tenggorokan. Kita pun enggak keluar lagi dia. Akibatnya ketika kita mengucapkan ayat, tertelan bersamaan dengan air liur, dengan keadaan kita tidak bisa mengeluarkannya lagi, maka yang seperti ini la yadur, tidak mengapa, dianggap termaafkan. Jadi yang model-model sudah kita usaha keluar, kita keluarkan dengan lidah, enggak bisa, tertelan dengan air liur waktu kita mengucapkan ayat atau doa dalam salat, itu tidak mengapa. Baik, jadi ini semua ini diambil dari hadis-hadis tentang salat Nabi yang melarang
makan dan minum selama di dalam solat. Ini hati-hati dengan makanan yang tertelan dalam solat dalam keadaan sengaja. Baik. Itu yang kedua, yang bisa membatalkan solat. Minum juga begitu, sama. Ya, minum sama. Tapi kalau air liur, itu bukan minuman. Sama seperti orang puasa. Orang puasa menelan air liurnya sendiri. Selama tidak keluar dari bibir, tidak mengapa. Walaupun banyak. Karena itu tidak dianggap makanan atau minuman. Tapi kalau air liur itu keluar dari bibir, lalu ditelan kembali, ya, ini air liur keluar, Pak. Sudah hampir setengah ke sini, tertarik lagi sekali lagi. Ya. Kalau lagi dalam film kartun, pokoknya tertarik ke dalam lagi. Batal puasa dan dianggap barang dari luar yang datang. Karena sudah keluar, maka dianggap barang yang dari luar. Ya. Baik. Yang ketiga, pembatal salat yang ketiga, yaitu al-amal al-katsir al-mutawali. Ketika melakukan gerakan yang banyak di dalam salat. Nah, ini penting karena orang kadang-kadang bergerak-gerak, standarnya bagaimana yang bisa membatalkan salat. Ya. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa gerakan yang banyak itu, ukuran banyak itu tergantung uruf. Artinya kalau kebiasaan adat, uruf atau kebiasaan seseorang melihat itu banyak, berarti itu dianggap banyak. Dipatok oleh mazhab Syafi'i dan Hambali, yang dimaksud dengan banyak adalah wa tu'raful kasrah bil 'urfi wal 'adah. Jadi ukuran bergerak banyak itu disesuaikan dengan adat atau uruf. Kalau orang secara umum melihat ini gerakannya banyak nih, berarti kesepakatannya banyak. Bagaimana banyaknya? Yaitu fal khutwatan wad darbatan qalil. Dalam ukuran kebiasaan orang melihat, kalau 2 kali bergerak itu dianggap sedikit. Wasalas al-mutawaliyat kathir. Kalau 3 kali bergerak, maka dalam uruf itu dianggap banyak. Makanya kalau ditanya adakah dalil yang menyebutkan jumlah banyak, tidak ada. Ya. Tapi Rasulullah melarang bergerak-gerak, dan ukuran bergerak banyak dan berturut-turut. Ukuran banyak itu dipatok dalam mazhab Syafi'i dan Hambali 3 gerakan. Karena kalau 2 itu masih dianggap qalil, sedikit. Nah, tubtilus salah bikathirin minal amal amdan aw sahwan. Salat bisa batal dengan melakukan gerakan yang banyak, baik sengaja ataupun lupa. La biqalilihi, namun tidak batal kalau sedikit. Jadi ukurannya 3 kali, baik sengaja atau lupa. Dia lupa, tapi tangannya misal contohnya bergerak-gerak tangan, tua je. Walaupun lupa, tetap batal. Namun tidak batal biqalilihi, tidak batal kalau sedikit. Nah, ukuran sedikit berarti 2 kali. Nah, nanti diperjelas, Pak. Wa ma'na at-tawali alla ta'udda ihdaha munqati'ah 'anil ukhra. Dan gerakan yang banyak yang bisa membatalkan itu adalah mutawali, berturut-turut. Maka tidak dianggap batal kalau munqati'ah, tidak berturut-turut, terpotong-potong. Ya. Jadi nanti ke depan akan disebutkan. Saya kasih contoh supaya faham maksud terpotong-potong. Misal kita ni dari saf belakang masuk ke saf depan. Itu nanti ke depan jelaskan, Pak. Kaki ketika melangkah, ini mau masuk ke saf depan, mengisi kosong. Ketika kaki ke sini sekali, itu sekali hitungan. Kaki kiri ke depan sudah 2 kali. Kalau enggak ada jeda, tidak ada jeda, tidak berhenti, langsung sekali lagi ke depan, langsung batal salat. Jadi kalau masuk ke saf depan sekali, 2, 3,
langsung batal salat di saat itu. Maka caranya munqati'ah. Caranya jangan mutawali, tapi munqati'ah, terpotong-potong, yaitu sekali, dua. Berhenti di sini. Ukuran berhenti seukuran melakukan satu rukun fi'li. Contohnya waktu rukuk berapa butuh waktu? Sekira-kira 1 kali rukuk. Berhenti sekira-kira 1 kali rukuk. Baru melangkah lagi ke depan. Ini dihitung lagi dari pertama, tidak dihitung yang ketiga karena sudah munqati'. Nah, begitu pandangan jumhur ulama, jangan mutawali, jangan berturut-turut. Wa tubtilu bil wasbah al fahishah wa hiya an-nuttah li munafatis salah. Batal salat kalau ada gerakan meloncat walaupun sekali. Kalau khusus meloncat. Tapi kalau kita fikirkan nabut meloncat. Bubut dia loncat tengah sembahyang. Tapi kalau ada orang yang agak hang-hang sedikit bisa jadi dia loncat. Itu kalau model loncat fahisyah, dia enggak dibutuhkan loncat dalam salat, tapi dia loncat. Yang model-model begitu itu walaupun sekali tetap batal salat karena gerakan itu sama sekali tidak dibutuhkan dalam salat. Enggak dituntun dalam salat. Nah. La al-harakat al-khafifah al-mutawaliyah. Tidak batal salat kalau melakukan gerakan yang ringan di dalam salat. Katahrik asabi'ihi fi subhatin aw aqdin aw haqqin aw nahwa zalika fil assah. Seperti orang yang menghitung-hitung tasbih dengan jarinya. Ya. Menghitung-hitung subhanallah dengan jarinya. Itu mau dikiaskan contoh gerakan sedikit kalau jari yang bergerak. Ya. Atau haqqin, ataupun menggaruk gatal. Dia melakukannya dengan asabi'ihi, dengan jari-jarinya. Nah, itu dianggap gerakan yang ringan. Nah, nanti ke sini akan diperdetil. Ya. Wa mahallul butlan bil amal al-kathir in kana bi'adwin saqil. Jadi dalam urusan bergerak anggota itu baru batal kalau yang bergerak adalah anggota yang utama. Anggota utama, ini kan anggota tubuh utama tangan, kaki, kepala. Yang bergerak yang membatalkan adalah anggota utama. Fa in kana bi'adwin khafif, tapi kalau yang bergerak anggota yang sub cabang, ini tangan, Pak. Ini tangan ni. Ini kan enggak disebut tangan, ini jari tangan ini. Ini jari tangan. Ini sub, ini anggota cabang daripada tangan. Jadi mau dijelaskan apa? Kalau ini yang bergerak, ini bisa batal. Tapi kalau yang bergerak adwin khafif, yaitu anggota dari tubuh, anggota tubuh utama seperti jari, fala butlan, maka sama sekali tidak batal. Kama law harraka asabi'ahu min ghairi tahrik kafihi fi subhatin aw hillin aw aqdin. Ya, seperti seseorang menggerakkan jari-jarinya, ya, tanpa menggerakkan min ghairi tahrik kafih, tanpa menggerakkan kafnya, telapak tangannya, seperti sedang menggaruk. Seperti sedang menggaruk. Dia tidak menggerakkan telapak. Dia letakkan telapak di sini. Di sini gigit nyamuk ni, Pak. Dia letakkan telapak di sini, lalu jarinya yang dia lakukan. Di jarinya yang bergerak-gerak untuk menggaruk. Maka ini tidak membatalkan salat. Sama dengan tahrik lisan, seperti orang yang bergerak-gerak lidah. Jadi selama salat lidahnya bergerak-gerak, apakah membaca berulang-ulang. Itu tidak batal. Atau ajfan, bergerak-gerak ini apa danji Pak? Alis. Ini makin Tuhan ada pelih punya Pak. Seperti yang menggerakkan alis. Au syafah, atau menggerak-gerakkan bibir. Nah, jadi kan bibir banyak sekali pergerakan dalam salat. Bibir bergerak berulang-ulang. Batalkah? Tidak. Kenapa? Karena ini cabang yang anggota utama apa ini? Yang anggota utama ini. Jadi bergerak-gerak mata, terbek-bek tiga, tutup tiga, itu tidak membatalkan salat.
iz la yakhlu zalika bihayatil khusyu' wa ta'zim. Karena yang begitu, pergerakan itu tidak sampai mengganggu kekhusyuan dan kemuliaan salat. Maka itu dihitung dengan perbuatan yang sedikit. Walau taraddada fi fi'lin hal huwa qalilun aw kathir fal mu'taman annahu la yu'thar. Walaupun dia lakukan berulang-ulang, bergerak-gerak bibir, bergerak-gerak mata, ya, berulang-ulang dia lakukan, tetap baik sedikit maupun banyak, fal mu'tamad, pendapat yang paling kuat, la yu'thir, sama sekali tidak membatalkan salat. Makanya kalau bapa dari dulu mendengarkan ada yang mengatakan kalau gatal, cara garuk jangan tarik. Misal gatal di sini nih, jangan tangan yang bergerak begini. Karena kalau bergerak tangan begini, ini anggota utama yang bergerak. Tapi letakkan tangan di sini. Kemudian mainkan jari. Itu mau 1999 kali bergerak, itu tidak batal solat. Jadi begini cara garuk. Nyan betul dalam kitab begitu disebutkan. Karena enggak dianggap bergerak tangan, tapi bergerak sub daripada tangan. Betul. Nah, nyana kejadian lagi tengkuh pegang ya. Jadi misal dia yang gatal betisnya, dia angkat kakinya, dia mainkan kakinya. Ini yang bergerak otomatis kaki. Kecuali dia letakkan kaki di betis begini. Lalu jari kaki yang dia mainkan begini. Ini baru tidak mengapa. Tapi sang hanjir adanya. Dia berbeda antara jari tangan dengan jari kaki. Jari kaki enggak bisa kita gunakan bergerak-gerak seperti tangan, Pak. Tapi kalau model gesek dari atas tarik di betis tarik, itu batalnya bagaimana Pak anggota tubuh itu? Ini yang perlu dipahami. Ya. Annal amal al-kasir. Tapi itu dulu yang perlu dipahami yang tadi, bahwa dengan sub cabang dari anggota itu tidak batal. Ya. Wa adhafa asy-Syafi'iyah, dipertegas, ditambahi dalam mazhab Syafi'i. Innal amal al-kasir fil 'uruf yudabbit bi salasi af'al fa aktsar. Jadi amal yang dianggap banyak itu kalau bentuknya 3 ke atas, pergerakannya 3 kali ke atas. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Walau bi a'dha' muta'addidah, walaupun berbeda-beda anggota tubuh. Misal tadi tangan bergerak sekali, kaki pun di bawah ikut terangkat. Ini hitungan di atas sekali, di bawah sudah sekali. Sudah 2 kali. Jadi maksudnya dalam sekali bergerak ada beberapa anggota bergerak. Itu dihitung sekaligus. Selama dilakukan dengan berturut-turut. Ka'an harraka ra'sah wa yadah. Seperti seseorang menggoyang-goyangkan kepalanya dan tangannya. Jadi goyang kepala itu bisa batal solat. Contoh orang dalam solat, Pak. Ini kadang-kadang ada orang yang dalam solat dia main pelintir leher, menua 3, nyuka 3. Ini sedang solat nih, sekali sudah. Sekali lagi kayak gini, 2 kali. Sekali lagi kayak gini, kalau yang sudah profesional bisa kayak gini sekali lagi, Mbak. Itu 3 kali dia gerakkan kepala, yang kepala itu enggak perlu digerakkan dalam solat, batal solat. Syaratnya berturut-turut. Makanya harus dipahami mana pergerakan kepala yang batal, mana yang tidak. Tapi kalau pergerakan kepala yang sifatnya mirawah, nanti dalam makruh dalam solat, itu ada pembahasan yang tidak makruh. Salah satunya terjadi mirawah, yaitu mirwahah itu Pak, bahasa Arab tu kipas angin itu mirwahah namanya. Jadi kalau disebut mirawah itu pergerakan seperti kipas angin. Jadi kita sedang solat nih. Ini imam nih, misal imam sedang solat. Karena dia terikut irama bacaannya, mangin lagi kipas angin, goyang ini. Bukan dia bergerak, tapi bergerak sendiri. Ininya tubuhnya bergerak sendiri, sedang solat bergerak begini. Kadang-kadang nanti ada imam yang kita lihat dari belakang angguk-angguk waktu dia baca waladhdall, besar begitu, sambil dia tarik terangguk, sambil dia tarik. Itu bukan bergerak kepala, itu mangin seperti kipas angin, tergerak-gerak sendiri, itu tidak batal. Ini ada salah satu imam di masjid
salah satu masjid kita Al-Usmawi itu mendapatkan ujian fitnah ya, dari seseorang ya, yang dalam tanda kutip mengaku malim. Ya, jadi mengatakan Haji Dang likut imamnya. Menggerak-gerak ulai. Menggerak-gerak ulai itu adalah menggerak-gerak yang disengaja seperti tadi melengik-lengik. Lihat ke sini sekali. Itu dah sekali tu. Ya, melihat sini. Itu baru. Tapi kalau sambil solat tergerak-gerak karena bacaan ayat, dia tergerak-gerak sendiri waktu tarik tergerak. Turun nafas tergerak kepala. Dari belakang kan nampaknya kita bergerak. Itu bukan dia bergerak-gerak. Memang apa istilahnya tubuhnya diikut irama. Itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi sampai sayangnya tengku yang difitnah ini ketika ada acara seperti SMS, GPS itu enggak diundang kadang-kadang difitnah oleh orang ini, jangan undang tengku itu, jangan undang tengku itu, dia bergerak-gerak. Sebenarnya kan harus kasih tahu dulu dan belajar dulu mana bergerak yang membatalkan, mana bergerak yang tidak dianggap batal. Karena imam akan terjadi seperti itu, Pak. Siapapun jadi imam itu kadang-kadang waktu tarik ya, itu menggerak-gerak ulai waktu tarikan. Itu bukan dianggap bergerak, kecuali seperti tadi yang tarik begini ya, itu sudah bergerak anggota tubuh utama. Nah, jadi anggota tubuh utama seperti menggerakkan kepala, wayadahu atau menggerakkan tangan. Wa yuhsabu zihabul yad wa 'audaha marratan wahidah ma lam yaskun bainahuma. Ini penting. Kalau tangan bergerak, keluarkan tangan, ini lagi lipat tangan. Ya, jadi zihabul yad, tangan bergerak, ini zihab. Wa 'auduha, lalu kembali. Selama tidak ada jeda, ma lam yaskun bainahuma, enggak ada jeda. Begitu tarik, misal orang kuat apa? Kan begini, orang kuat dalam solat tu. Kuat apa bahasa Indonesianya? Kebas, pegal. Betul. Jadi cuma orang Indonesia yang tahu ini. Jadi kalau orang pegal, dia buat begini, tangannya sedang solat ni. Ini kekebah dah, dia buat begini solat. Kan dia langsung tarik begini, begini sekali. Enggak ada jeda di sini. Dia enggak berhenti di sini. Itu zihab wa out, pergi dan pulang, itu dianggap maratan wahidah, sekali. Ya. Wa kaza raf'ur rijal, sama dengan posisi kaki. Maksudnya kaki diangkat turun, kalau enggak ada jeda itu sekali. Namun ya, kalau seandainya ya, ada jeda, dia berhenti dulu. Dia kayak gini, buka tangan, berhenti di sini. Ya. Baru dia tarik lagi. Jadi ada hentinya di sini, ada jedanya. Maka yang seperti itu amma zihabuha wa 'auduha famarratani, dianggap dua kali. Dianggap dua kali. Dan inilah makanya perlu mengetahui, kadang-kadang ada orang yang sudah bergerak banyak tidak sadar bahwa dia sudah batal solat. Seperti yang kita ajarkan tadi, bahwa kalau mau mengisi saf kosong, itu pergerakannya jangan berturut-turut. Jangan berturut-turut. Ya. Baik, kemudian bagaimana dengan hukum orang memegang Al-Quran sedang solat? Ini terakhir nih. Jadi ada orang yang sedang solat, pegang Quran, kan begitu. Sepakat dulu para ulama mengatakan tidak boleh dilakukan dalam solat fardu. Itu kesepakatannya. Ya. Menyimak bacaan imam, pegang Quran, simak, itu sama sekali tidak boleh lakukan dalam solat fardu. Sekarang kalau dalam salat sunnah seperti tarawih, ada orang yang ingin dengar bacaan imam, pegang Quran. Nah, ini khilaf. Kalau menurut mazhab Hanafi, ya, orang yang pegang Quran di dalam salat itu tubtil as-salah, batal salatnya. Ini mazhab Hanafi, Pak. Kenapa? Dengan dua sebab. Yang pertama, antulaqqin minal mushaf kama talaqqan min ghairihi wa jawazahu mohon maaf, an hamila al-mushaf wan nadhar fihi wa taqlib al-awraq amalun katsir. Jadi menurut mazhab Hanafi batal solat kalau pegang Quran. Kenapa? Karena pertama dia membawa Quran, lalu melihat ke arah Quran, lalu membolak-balikkan halamannya. Itu dianggap amal katsir. Itu dianggap amal yang banyak.
Wa an tulaqqin, penyebab kedua, dia membaca dari mushaf seperti dia membaca di luar salat. Jadi seakan-akan dia sedang berada di luar salat. Jadi dua penyebab ini dalam mazhab Hanafi menyebabkan batal salat orang yang bawa Quran dalam salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Namun wajawwazahu asy-Syafi'i wa Ahmad bila kirahah. Ternyata mazhab Syafi'i dan Ahmad, iaitu mazhab Hambali, mengatakan jawazahu, dibolehkan dalam salat sunnah bila kirahah, tanpa ada kemakruhan. Boleh dalam salat sunnah. Syaratnya berulang seperti tadi, jangan bergerak 3 kali. Jadi kalau cuma ini sedang salat ni, misal salat tarawih, ambil Quran, masukkan tangan ke sini. Ini 2 kali. Tarik Quran, sudah 2 kali. Berhenti dulu. Ya, jangan berturut-turut. Jadi setelah kira-kira 1 rukun, baru dia buka. Berhenti lagi. Itu yang model begitu boleh. Tapi kalau model masukkan, keluarkan, lalu buka resleting Qurannya, lalu kemudian buka ininya, lihat halaman mana tadi yang tinggal di rakaat kesekian, itu langsung batal solat. Maka sebaiknya, enggak perlu pegang-pegang Quran sedang solat sunnah. Kenapa? Karena cukup dengarkan bacaan imam. Kenapa tak simak dari Quran? Simak saja bacaan imam. Oh, pingin lihat dari Quran. Setelah solat nanti lihat dari Quran. Ya, tidak perlu memegang Quran sedang solat. Karena banyak mudaratnya. Bisa-bisa batal solatnya. Ya, baik. Karena sudah terdengar azan di luar, insya-Allah kita sambung di pertemuan kita berikutnya. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.